إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan manusia dalam kehidupan di dunia yang fana ini, berapapun usianya, berapapun umurnya, pasti akan menemui ajal atau kematian. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian, dan pada hari kiamat nanti akan disempurnakan balasan dari apa yang telah diperbuat di dunia. Dan siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang paling sukses, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah bahwa tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang melalaikan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, keniscayaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, ayyul mu'minina aqyas, siapa sesungguhnya orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Apakah kemudian kita bisa memahami bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesungguhnya yang merupakan akhir dari kehidupan di dunia kita ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina hatta sab'in wa aqallu man yajuz zalik. Umur umatku sangat sedikit atau dibatasi antara 60 sampai 70 tahun, wa aqallu man yajuz zalik, dan sangat sedikit yang melampaui daripada itu. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Karenanya mengingat kematian adalah merupakan orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Karena mungkin di benak kita, yang kita pahami selama ini, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang IQ-nya di atas rata-rata.
Pemikirannya cerdas, cemerlang. Tapi oleh Rasulullah SAW bukan demikian, tapi orang yang banyak mengingat kematian. Apakah itu saja? Rasulullah mengatakan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang mempersiapkan bekal setelah kematian itu. Karena orang yang mengingat kematian, maka pasti dia akan memikirkan bekal apa yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Karena itu Rasulullah mengatakan ulaika humul aqyas. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita faham bahwa kematian itu pasti dan kita akan membawa bekal, tentu bekal itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tentu bekal itu bukan materi, bukan harta benda dan kekayaan, akan tetapi takwa. Itulah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setidaknya ada 3 bekal yang terpenting untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat. Maka yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, dan inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Karena yang terpenting, bagaimanapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau tercampur atau dicampuri dengan kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, maka semua itu tidak ada artinya. Semua akan menjadi sia-sia. Habitat a'maluhum, akan gugur amalan-amalannya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Berdoa, salat, puasa dan seterusnya, termasuk menyembelih, maka semuanya itu didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kunci daripada surga. Kata Rasulullah SAW, miftahul jannati, kunci surga itu syahadatu la ilaha illallah, adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita menjaga kemurnian syahadat kita? Maka tentu jangan kemudian kita campuri sedikit pun atau sesuatu apapun daripada kesyirikan itu. Bentuk-bentuk kesyirikan hari ini banyak kita lihat, banyak di tengah masyarakat, yang terselubung maupun yang nampak, mempercayai dukun, paranormal, pawang hujan dan seterusnya. Ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Rasulillah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendatangi dukun, paranormal, atau orang pintar, orang kampung yang menyebutnya dengan orang pintar, lalu dia percaya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, maka dia telah kufur, dia telah keluar, batal keislamannya yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di hadis yang lain dikatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang percaya terhadap dukun, paranormal dan seterusnya, yang berkedok seperti itu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Waliyadzubillah. Karena inilah sesungguhnya bekal yang terpenting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, tauhid adalah merupakan pokok dan utama dalam agama kita ini. Kemudian yang kedua, bekal yang kita bawa yang terpenting adalah meneladani Rasulullah SAW, mutabatul Rasul, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan dikatakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika 4 hal harus kita ikuti. Yang pertama adalah ta'atuhu bima amar. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab tauhidnya ada 4 hal
yang harus dilalui, baru bisa dikatakan dia pengikut Rasulullah SAW, dia mencintai Rasulullah SAW, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ta'atuhu bima amar, mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa saja? Banyak yang diperintahkan atau disyariatkan, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah salat berjamaah di masjid, ya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak durhaka kepada orang tua, ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah, ya, baru dikatakan mutabatur Rasul, yaitu al-ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Banyak kita ketahui bahwa larangan oleh Rasulullah SAW dalam agama kita begitu banyak, ya. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, baru dikatakan mutabatur Rasul, yaitu at-tasdiq fima akhbar, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW seperti hadis-hadis sahih, ya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau itu sahih maka kita benarkan. Kita percaya bahwa itu adalah, ya, dari Rasulullah SAW. Kita tidak ragu bahwa, ya, itu sesuatu yang dikarang oleh Rasulullah SAW, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu, ya, kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu. Karenanya tidak boleh kita pertentangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah la ya'budullah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah disyariatkan, ya. Jika telah disyariatkan, ada perintahnya, ya, maka kita lakukan, kita laksanakan, ya. Tidak membuat sesuatu ibadah yang lain. Oleh karena itu, ibadah adalah merupakan sesuatu yang diharamkan kecuali ada dalilnya, ada hujahnya, ada perintahnya, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baru kita mengamalkannya. Keempat inilah baru dikatakan bahwa itu adalah orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang terakhir adalah menjaga salat 5 waktu. Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Menjaga salat 5 waktu ini, karena sesungguhnya salat adalah merupakan ibadah yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan manusia di padang mahsyar, yang pertama kali ditanyakan adalah salat. Awwalu ma yuhasawihil abdu yaumul qiyamah as-salah. Fa idza salahat, ya, kullu. Kalau salatnya bagus, maka semua amalnya juga bagus. Kalau rusak, wa idza fasadat, kalau rusak salatnya, maka ibadah yang lainnya juga ikut rusak. Karena itu ibadah menjaga ibadah salat 5 waktu ini adalah merupakan ibadah, ya, yang terpenting untuk membekali kita, ya, untuk kita bawa bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Ada jaminan bahwa sesungguhnya siapa yang salat 2 waktu bardain, ini baru 2 waktu, yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, kalau kita diberikan kemudahan oleh Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu ini, maka itu adalah modal besar. Apatah lagi kita salat berjamaah di masjid. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka bekal inilah yang terpenting untuk kita kemudian persiapkan setelah kematian, ya. Karena kehidupan yang abadi, kehidupan selanjutnya adalah kehidupan, ya, alam barzah, dan yang terakhir adalah kehidupan di akhirat nanti. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ungkapan untuk mengingatkan kita semua. Tazawwad bittuqa. Fa idza jannal lail fa hal ta'ishu ilal fajr. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Wa kam min fata yusbihu wa yumsu aminan. Hendaklah kalian mempersiapkan bekal untuk kehidupan besok. Karena apabila datang malam hari, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya hingga esok harinya. Betapa banyak orang yang sehat tidak sakit-sakit mati mendadak, dan betapa banyak pemuda yang merasa dirinya aman dari kematian sehat, tapi tidak tahu kalau kain kafannya sudah dipersiapkan untuknya. Barangkali ini bisa menggugah hati kita bahwa kematian itu kapan saja dan di mana saja. Jika Allah sudah menentukan ajal kita, maka disitulah akhir kehidupan kita. Oleh karena itu, persiapan yang perlu kita perhatikan, perlu kita persiapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah memperhatikan bekalnya untuk hari esok, yaitu bekal untuk hari akhirat nanti. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan diri, yaitu bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka al-'afiyata at-tamma wash-shifaa al-ajlana wal jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.